Iya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Ini adalah video ketiga dari lanjutan bahasan hukum Newton. Yang kemarin hukum Newton 1 itu membahas materi turunannya berupa resultan gaya, yang kalimat-kalimatnya biasanya yang terkait dengan hukum Newton 1 itu adalah setimbang, gimana resultan gayanya itu agar setimbang, atau gimana besar tegangan tali yang kemarin itu agar setimbang, atau nilai sesuatu resultan gaya R yang menyebabkan sebuah partikel itu diam di tempat. Itu kemarin sudah dibahas di video sebelumnya, video kedua. Sekarang ini untuk video ketiga adalah Newton 2, di mana ya ini rumus yang paling fenomenal nih. Sigma F sama dengan MA. Jadi seluruh gaya yang mengenai suatu partikel, seluruh gaya atau sigma itu berarti seluruh resultan yang mengenai semua gaya itu akan memberikan suatu percepatan terhadap sebuah partikel itu. Jadi percepatan itu artinya itu tidak hanya mempercepat, atau yang mula-mula kecepatannya V1 jadi kecepatannya V2. Tidak hanya itu, bisa juga dari yang mula-mula itu kecepatannya 0, V0 nya 0, atau menjadi mempunyai kecepatan seperti itu. Iya. Dan ini memang kaitannya cukup erat dengan materi GLBB, namun untuk materi yang benar-benar GLBB itu nanti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri, karena ya waktunya terbatas juga. Seperti yang bisa disampaikan dalam pembelajaran ini yaitu hukum Newton saja. Mohon maaf sekali lagi teman-teman. Mungkin nanti bisa dilanjut lewat WA yang kemarin sudah saya berikan di video sebelumnya, di video-video sebelumnya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang terkait juga terhadap hukum Newton 2. Gitu. Salah satu contohnya ya tadi yang aku sebutkan, yaitu materi GLBB, tapi tidak dibahas karena keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan untuk membahasnya. Nanti bisa lewat WA. Dan kemudian materi berikutnya yang bisa dibahas itu adalah gaya gesek. Kemarin di video sebelumnya itu juga sudah mulai mempelajari gaya gesek juga. Namun sebenarnya secara konsep apa sih itu gaya gesek itu? Jadi gaya yang disebabkan oleh bertemunya atau bersentuhannya kedua permukaan dari dua benda. Misalkan ini spidol ini, ketika kita menulis itu juga muncul gaya gesek antara spidol dengan si whiteboardnya. Itu konsep gaya gesek itu seperti itu. Nah, nilai dari gaya gesek itu berbeda-beda tergantung kekasaran permukaan yang bersentuhan dari kedua benda itu masing-masing, yang memunculkan sebuah namanya koefisien gesek. Nah, jadi perhitungan koefisien gesek ini mungkin nanti teman-teman di tingkatan berikutnya di kuliah yang mengambil jurusan keteknikan, khususnya teknik mesin seperti saya, Safri, nanti akan mempelajari bagaimana mencari atau menemukan yang namanya koefisien gesek berdasarkan kekasaran permukaan dari kedua benda yang bersentuhan ini, dan bagaimana cara mengatasinya juga. Mungkin kalau teman-teman di SMA sekarang, cara mengatasi gaya gesek ya tentunya dikasih oli atau mungkin memperhalus permukaan. Mungkin itu kan cara-caranya yang paling umum untuk mengurangi gaya gesek. Ya nanti di teknik mesin nanti tingkatan berikutnya nanti
teman-teman akan dikasih tahu why, mengapa kok harus dikurangi dan seterusnya begitu. Dan gaya gesek ini, kembali ke gaya gesek, kemarin juga sudah dipelajari, yaitu biasanya nilai koefisien geseknya itu diketahui. Jadi kalian masih, ya alhamdulillah masih bisa sedikit lebih mudah lah untuk mempelajari gaya gesek. Dan kemarin sudah cukup banyak dibahas di materi kemarin resultan gaya juga. Jadi mungkin untuk gaya gesek ini hanya review sebentar saja. Untuk contoh soal nanti bisa lihat di materi di modul seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya yang terkait dengan hukum Newton 2 yaitu gaya-gaya pada bidang miring. Jadi maksudnya gaya-gaya pada bidang miring itu adalah ada gaya apa saja yang terjadi ketika sebuah benda di bidang miring atau mungkin balok yang meluncur di bidang miring. Seperti itu. Dimana konsep dari munculnya gaya-gaya pada bidang miring itu, konsep yang pertama kalinya adalah otomatis ketika sebuah benda untuk meluncur pada bidang miring, dia meluncur sendiri tanpa ada gaya ini, itu nggak ada gaya yang mendorong ke bawah. Otomatis dia hanya dipengaruhi oleh yang namanya ya berat bendanya itu sendiri, berat baloknya itu sendiri yang mempengaruhi si baloknya ini untuk meluncur ke bawah. Seperti itu. Otomatis berarti gaya beratnya itu tetap ke bawah. Nah, tapi di sini kan otomatis timbul pertanyaan kan dari kalian, lah Mas, gaya beratnya kan ke bawah tapi kok meluncurnya ke sana. Nah, di sini kan ada ini kan theta, sebuah kemiringan dari si bidang miringnya kan. Otomatis kalau ini W ini jika kita proyeksikan menjadi bukan sejajar, menjadi tegak lurus dengan si ini, dengan si permukaan bidang miringnya ini jadi W cos theta. Kenapa? Karena ini jadi tetanya. Loh Mas, kok bisa yang itu jadi tetanya? Nah, gini aja. Ini kita zoom ya. Yang bagian ini kan membentuk segitiga juga kan. Ini segitiga si bidang miringnya kan. Kita mungkin kita zoom yang segitiga ini jadi seperti ini kan. Set gini kan. Terus ini ada bidang miringnya yang besar, dimana yang ini sama ini tuh sejajar, ya kan? Ini sama ini sejajar. Terus ini ada tadi ini theta. Nah, otomatis kalau ini kita tarik garis ke bawah, ini kan nilainya kan berapa ini? Berarti 90 min theta kan? Ya enggak? Nah, otomatis kalau nilai ini 90 min theta, otomatis berarti ini 90 min theta juga dong nilai sudut ini. Nah, karena ini tegak lurus, karena ini siku-siku, berarti ini theta. Begitu konsepnya. Kenapa itu bisa dibilang adalah theta? Sudut ini itu adalah theta ya. Dari situ tadi ini theta, ini 90 min theta, otomatis karena jumlah sudut segitiga kan 180 kan, ya udah begitu konsepnya. Dilanjut kembali lagi ke sini, ke gambar ini. Karena ini W cos, W dikali cos diproyeksikan terhadap ini sehingga tegak lurus, otomatis ada dong yang diproyeksikan sejajar bidang miringnya, yaitu apa? W sin. Maka si benda ini lebih tepat
disebut si benda ini meluncur karena gaya ini V dikali sin theta, bukan gaya V-nya doang. Karena V yang diproyeksikan inilah yang membuat si benda ini meluncur. Seperti itu konsepnya, teman-teman. Ya, juga di sini karena ini sebuah bidang miring yang memiliki permukaan, otomatis dia juga ada gaya normalnya, yang dimana ini akan berperan dalam perhitungan gaya gesek pada bidang miring ketika ini ada mu-nya, ada koefisien geseknya. Seperti itu.